Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas B7 Manajemen Strategi, di bawah bimbingan Ibu Dr. Siti Nurhayati Asis, SE, MSI. Kami akan memaparkan presentasi kami yang berjudul Strategi Kooperatif. Adapun poin yang akan kita bahas pada materi ini yaitu yang pertama, joint venture, yang kedua, aliansi strategi, yang ketiga, strategi merger. Adapun teman-teman kelompok saya, Reskia selaku pemateri pertama, Sri Febi Anissa selaku pemateri kedua, Sherin Anissa Sam selaku pemateri ketiga, Rahma Dani Jafar selaku pemateri keempat, Nur Aulia Rizal selaku pemateri kelima, Taslia Desmita Putri selaku pemateri keenam, Diva Anissa Teriski selaku pemateri ketujuh. Materi yang pertama adalah strategi kooperatif. Nah, apa sih strategi kooperatif itu? Jadi, strategi kooperatif adalah suatu strategi di mana suatu perusahaan bekerja sama dengan satu atau beberapa perusahaan untuk mencapai tujuan yang di-share bersama. Kemudian, pelaksanaan strategi kooperatif dapat dilakukan dengan joint venture, aliansi strategik, dan perjanjian partnering yang lain. Nah, sedangkan untuk tumbuh, berkembang, dan peningkatan kinerja perusahaan korporasi, terdapat 3 cara, yaitu pengembangan internal, merger, dan akuisisi koperasi. Nah, kemudian strategi kooperatif dapat dijalankan oleh suatu perusahaan korporasi untuk dapat membantu perusahaan dalam menanggulangi masalah-masalah yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, masalah-masalahnya itu seperti yang pertama, menghadapi resiko yang dapat di-share dengan perusahaan lain. Yang kedua, menghadapi pendanaan perusahaan yang terbatas. Yang ketiga, terbatasnya akses perusahaan ke pasar. Dan yang keempat, tidak dimilikinya akses teknologi perusahaan. Selanjutnya mengenai joint venture. Joint venture adalah kerjasama beberapa pihak untuk menyelenggarakan usaha bersama dalam jangka waktu tertentu. Jenis-jenis joint venture antara lain, yang pertama, joint venture domestik, terjadi antara perusahaan domestik, yaitu perusahaan yang terdapat di dalam negeri. Kedua, joint venture internasional, yaitu apabila salah satu dari perusahaan itu adalah perusahaan asing. Manfaat dari joint venture antara lain, yaitu pembatasan risiko, pembiayaan, menghemat tenaga, rentabilitas, serta kemungkinan optimasi know-how. Selanjutnya, keuntungan mekanisme joint venture antara lain, yang pertama, sebuah perusahaan merasa bahwa ia akan memperoleh keuntungan dari mitra kerja lokal di negara lain. Yang kedua, perusahaan melalui joint venture dapat membagi biaya serta risiko dengan mitra kerjanya. Ketiga, pertimbangan-pertimbangan politik membuat joint venture sebagai alat masuk yang paling sesuai ke negara lain. Strategi aliansi. Aliansi strategis adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Menurut Sinkota, Ronkainen, dan Moffett mengatakan bahwa aliansi merupakan hubungan partnership baik formal maupun informal antara dua atau lebih perusahaan untuk tujuan bisnis. Tujuan utama dari strategi ini adalah memungkinkan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai dengan usaha sendiri. Penggunaan aliansi strategis. Aliansi strategis pada umumnya digunakan perusahaan untuk 1. Mengurangi biaya melalui skala ekonomi dan peningkatan pengetahuan. 2. Meningkatkan akses pada teknologi baru. 3. Melakukan perbaikan pada posisi terhadap pesaing memasuki pasar baru. 4. Mengurangi waktu siklus produk. 5. Memperbaiki usaha-usaha riset dan pengembangan. 6. Memperbaiki kualitas. Proses pembentukan aliansi strategis adalah melalui tahapan berikut. 1. Pengembangan strategis. 2. Penilaian rekaman. 3. Negosiasi kontrak. 4. Operasionalisasi aliansi. 5. Pemutusan aliansi. Kelebihan dan kelemahan strategi aliansi. Kelebihannya yaitu, yang pertama, mempercepat sistem operasi. Kedua, risiko yang ditanggung bersama. Ketiga, transfer teknologi di antara perusahaan. Yang keempat, memasuki pasar perusahaan lain tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya untuk bersaing. Dan yang kelima, memperluas jangkauan pasar dengan saluran distribusi yang baru.
sedangkan kelemahannya yaitu yang pertama, aset atau milik perusahaan digunakan perusahaan rekan untuk kepentingannya sendiri. Yang kedua, ada pihak yang tidak mau tahu tentang masalah operasi. Dan yang ketiga, sulit menemukan rekan usaha yang paling sesuai dan dapat dipercaya. Akuisisi atau merger. Akuisisi adalah pengambil alihan atau takeover sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli tetap ada, sedangkan merger adalah suatu proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan saja, di mana perusahaan tersebut mengambil dengan cara menyatukan saham berupa aset dan non-aset perusahaan yang dimerger. Cara memenuhi sumber daya dan kapabilitas menggunakan merger dan akuisisi. Untuk mendapatkan sumber daya dan kapabilitas yang baru melalui proses faktor, pengembangan internal dan kerjasama, terdapat kesulitan akibat keadaan yang membatasinya. Merger dan akuisisi memberikan kemungkinan untuk mendapatkan sistem pengetahuan secara menyeluruh menurut Sokas tahun 1996, yang berakibat pada kesatuan kontrol menurut Nelson dan Winter tahun 1982. Akuisisi sumber daya dan kapabilitas memberikan kepada pengakuisisi pengendalian penuh dalam kesatuan institusi yang penyebaran informasinya memberikan keunggulan. Perolehan nilai dari merger dan akuisisi. Penggunaan merger dan akuisisi untuk memenuhi kekurangan sumber daya tidak menghasilkan abnormal return yang positif pada pemegang saham perusahaan pengakuisisi. Penelitian empiris yang menunjukkan hasil demikian adalah Bradley tahun 1980, Asquith 1983, dan Limak tahun 1991. Sebelum menjelaskan kondisi pemegang saham yang mendapatkan abnormal return yang positif akibat merger dan akuisisi, akan dijelaskan bagaimana hubungan sumber daya dan nilai. Keuntungan potensial dari merger dan akuisisi. Yang pertama, keuntungan sinergi. Dijelaskan bahwa dua perusahaan akan memperoleh keuntungan lebih besar ketika keduanya melakukan penggabungan dibandingkan beroperasi sendiri-sendiri. Yang kedua, keuntungan monopolistik. The Monopoly Hypothesis menjelaskan bahwa market power dan keuntungan pasar yang terkait akan mengalami peningkatan akibat penggabungan dua atau lebih perusahaan dalam satu industri. Yang ketiga, efisiensi manajerial. The Inefficiency Hypothesis menjelaskan bahwa dengan merger dan akuisisi akan dapat memperbaiki buruknya kinerja manajemen akibat bergabungnya perusahaan yang manajemennya jelek. Yang keempat, diversifikasi. Salah satu alasan melakukan merger dan akuisisi adalah untuk mendiversifikasi baik secara geografis atau finansial. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.